sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia berjuang agar prinsip-prinsip koperasi dimasukkan ke dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bung Hatta selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Pemikirannya tentang koperasi ini merupakan wujud nyata dari orientasi pelayanan ini. Bung Hatta juga dikenal dengan kejujuran dan juga integritasnya. Ia tidak pernah menggunakan jabatannya untuk kepentingannya pribadi. Hal ini selaras dengan kisah yang menyebutkan bahwasannya Bung Hatta menolak menggunakan uang negara untuk membeli sepatu yang ia idam-idamkan. Ia telah menginginkan sepatu itu sejak lama, tetapi ia memilih menabung berbulan-bulan dari gajinya sebagai wakil presiden untuk membelinya. Tindakan ini menunjukkan akuntabilitas dan disiplinnya dalam mengelola uang. Bukan hanya keuangan pribadi, tetapi ia juga pandai dalam mengelola keuangan negara. Kompeten. Muhammad Hatta adalah seorang intelektual yang brilian dengan wawasan yang luas. Ia tidak pernah berhenti belajar dan terus mengembangkan diri. Kemampuannya dalam bidang ekonomi, diplomasi, dan politik sangat diakui. Muhammad Hatta menempuh pendidikan di Belanda dan berhasil meraih gelar doktoral di bidang ekonomi. Karya tulisnya termasuk buku-buku dan artikel menunjukkan kompetensi intelektualnya yang mendalam. Ia juga menjadi sosok kunci dalam diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional, membuktikan kemampuannya dalam bernegosiasi dan strategi. Harmonis. Muhammad Hatta adalah sosok yang mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Soekarno. Meskipun keduanya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, perbedaan itu justru saling melengkapi. Kerjasamanya dengan Soekarno selama perjuangan kemerdekaan dan awal kemerdekaan menjadi bukti nyata keduanya dikenal sebagai Dwi Tunggal yang harmonis, saling menghormati dan bekerja sama demi tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Loyal. Muhammad Hatta menunjukkan loyalitas yang tidak tergoyahkan kepada bangsa dan negara. Seluruh hidupnya didedikasi untuk kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Ia rela dipenjara dan diasingkan oleh penjajah demi memperjuangkan kemerdekaan. Ia juga menolak tawaran jabatan penting di pemerintahan Belanda dan tetap setia pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Loyalitasnya kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945 tidak pernah pudar. Hadirin yang terhormat, saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Sebagai diplomat dan pemimpin, Bapak Muhammad Hatta mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan tantangan yang sangat kompleks, baik saat berjuang melawan penjajah maupun saat membangun negara. Ia adalah salah satu tokoh yang mampu mengadaptasi taktik perjuangan dari perundingan diplomasi hingga perlawanan politik, sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ini terbukti dari perannya dalam berbagai perundingan internasional yang krusial bagi Indonesia. Salah satu nilai dari berakhlak adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif dari Bapak Muhammad Hatta dapat kita lihat dari cara pikir beliau, bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Ia selalu berusaha mengajak berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk bekerja sama demi kemajuan Indonesia. Ia bekerja sama dengan Bapak Soekarno, Bapak Sultan Syahrir, dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Dalam bidang ekonomi, Bapak Muhammad Hatta merumuskan kebijakan yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan rakyat melalui koperasi. Bapak Muhammad Hatta juga menjalin hubungan baik dengan banyak tokoh internasional untuk mendapatkan dukungan bagi kemerdekaan Indonesia.